kamu sakit dan kemudian harus mendapatkan obat dengan cara disuntik? Teknik pemberian obat kepada pasien dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan cara disuntik. Pemberian obat dengan cara disuntik atau disebut juga dengan injeksi memang menjadi pilihan dalam beberapa kondisi pasien. Injeksi adalah prosedur invasif yang mencakup memasukkan obat melalui jarum steril untuk dimasukkan ke dalam jaringan tubuh. Ada 4 jenis injeksi yang dapat dilakukan, yaitu injeksi intravena, injeksi intrakutan, injeksi intramuskular, dan injeksi subkutan. Bagaimana melakukan prosedur pemberian injeksi yang benar? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan prosedur pemberian injeksi secara intramuskular. Injeksi intramuskular merupakan sebuah prosedur untuk memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk pemberian injeksi secara intramuskular? Yang pertama yaitu handscoon. Handscoon ini digunakan untuk menyiapkan obat. Yang kedua adalah bengkok. Lalu yang ketiga adalah spet. Spet yang bisa digunakan untuk injeksi intramuskular adalah spet 3 cc atau 5 cc sesuai dengan obat yang akan diberikan. Lalu juga ada alkohol swab. Ada obat sesuai dengan resep dokter, lalu juga ada bak instrumen. Selain itu, peralatan yang dibutuhkan adalah buku catatan obat dan pulpen. Selain itu juga kita harus menyiapkan untuk tempat pembuangan dari spet, yaitu ada safety box. Peralatan lain yang dibutuhkan yang tidak kalah penting adalah ada sampah medis dan sampah non-medis. Baik, kita akan masuk pada prosedur selanjutnya, yaitu bagaimana prosedur pemberian injeksi secara intramuskular. Pertama-tama dalam pemberian injeksi intramuskular kita harus melakukan salam dan sapa kepada pasien, jelaskan siapa tenaga kesehatan yang bertugas, identifikasi klien untuk memastikan benar klien, dan jelaskan prosedur tindakan serta efek sampingnya. Selanjutnya kita harus mengecek apakah alat-alat yang kita bawa sudah lengkap dan sudah sesuai. Yang pertama ada bak instrumen berisi spet dengan obat yang tadi sudah kita siapkan. Lalu juga ada alkohol swab dan ada bengkok. Sebelumnya kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat mendekatkan alat ke dekat pasien. Selanjutnya adalah atur posisi klien. Untuk pemberian injeksi secara intramuskular, maka pemberian dapat dilakukan dengan posisi berbaring atau tengkurap. Maka kita posisikan dulu pasiennya dengan posisi seperti ini. Untuk tempat injeksinya kita harus menentukan sias terlebih dahulu. Sias itu adalah spina iliaca anterior superior. Lalu kita tentukan os coccygeus. Jadi kita bagi antara sias tadi dengan coccygeus, kita bagi menjadi 3 bagian, dan bagian penyuntikan adalah sepertiga dari sias ke coccygeus. Jadi area penyuntikannya dapat dilakukan di sini. Sebelum melakukan penyuntikan, kita harus memberitahu klien bahwa kita akan memulai untuk tindakan penyuntikan. Bu atau Pak, saya suntik ya. Untuk teknik penyuntikan, kita ambil spet, letakkan tutupnya di bak instrumen, lalu pegang spet seperti memegang ballpoint atau pensil, injeksi IM dengan sudut 90 derajat. Jangan lupa lakukan cubitan pada area bokong. Lalu saat melakukan injeksi intramuskular, lakukan aspirasi. Yang tadinya tangan kanan memegang
mencubit bokong atau pantat, kita pindahkan tangan kanan ke sini, tapi tidak boleh menyentuh bagian needle-nya. Lalu kita lakukan aspirasi dengan menarik spad untuk memastikan bahwa jarum atau spad tidak masuk ke dalam pembuluh darah vena. Jika tidak ada darah, maka kita bisa masukkan obat secara perlahan. Setelah itu, pegang spad dengan tangan kanan, ambil alkohol swab yang tadi, tekan, lalu kita kembalikan spad dengan menggunakan tangan kanan. Kita beritahu ke klien bahwa tindakan penyuntikan telah selesai dan rapikan klien kembali. Mari Ibu, saya bantu untuk kembali. Seperti itu. Lalu kita merapikan alat dan cuci tangan. Dalam melakukan dokumentasi tindakan, kita perlu menuliskan nama klien, nama obat, dosis obat, cara pemberian obat, waktu pemberian obat, respon klien terhadap obat yang diberikan, dan jangan lupa untuk menuliskan nama petugas dan tanda tangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.